Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi sama Bu Nur gitu ya. Di video sebelumnya Bu Nur sudah menerangkan tentang sistem pertidaksamaan dua variabel untuk yang pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan kuadrat. Nah, di video ini Bu Nur akan melanjutkan atau menerangkan tentang sistem pertidaksamaan dua variabel linier dan kuadrat. Dari judulnya pertidaksamaan linier kuadrat. Berarti nanti kita dalam satu sistem itu ada pertidaksamaan linier dan ada juga pertidaksamaan kuadrat. Masih ingat ya perbedaan antara linier dan kuadrat? Jika pertidaksamaan linier, maka variabelnya masing-masing berpangkat 1. Sementara untuk yang pertidaksamaan kuadrat, variabelnya masing-masing atau salah satu variabelnya ada yang berpangkat 2. Jadi yang tertinggi adalah pangkat 2. Kalau pangkat 3 enggak, gitu ya. Nah, pengertiannya di sini adalah sistem pertidaksamaan linier sistem pertidaksamaan linier kuadrat itu adalah sistem pertidaksamaan yang terbentuk dari 2 atau lebih pertidaksamaan. Yang namanya sistem itu pasti lebih dari 2 atau terdiri dari 2 atau lebih. Misalkan seperti sistem organ, sistem pernafasan. Itu kan nggak mungkin hanya terdiri dari paru-paru. Pasti ada paru-paru, hidung, tenggorokan, dan seterusnya gitu ya. Yang membuat atau bersatu menjalankan suatu sistem, yaitu sistem pernafasan. Nah, di sini juga gitu. Sistem pertidaksamaan itu berarti sistem yang terdiri dari 2 atau lebih pertidaksamaan. Tapi di sini istimewanya adalah kalau dia linear kuadrat, maka dalam satu sistem itu ada yang linear, ada yang kuadrat. Beda dengan yang bab kemarin. Kalau bab kemarin sebelumnya untuk yang bab kedua yaitu SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel, maka dalam satu sistem itu ada 3 persamaan linear dan ketiga-tiganya adalah linear. Sementara ini nanti ada linear dan ada kuadrat, jadi dicampur. Secara umum, sistem pertidaksamaan linear kuadrat itu bentuknya seperti ini. Y bintang AX kuadrat plus BX plus C. Untuk yang pertama ini dia adalah sistem pertidaksamaan kuadrat. Sementara yang kedua, Y bintang PX plus Q itu adalah pertidaksamaan linier. Jadi ada dua seperti itu, satu kuadrat, satu linier. Dengan tanda bintang tetap ya tanda pertidaksamaan, bisa diubah jadi lebih dari, kurang dari, sama dengan atau lebih dari, sama dengan. Untuk penyelesaiannya, sebenarnya penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier kuadrat ini adalah gabungan antara membuat pertidaksamaan linier dengan membuat pertidaksamaan kuadrat. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang membuat daerah penyelesaian pertidaksamaan kuadrat. Kemudian daerah penyelesaian dari sistem dari pertidaksamaan linier. Nah, daerah penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dengan daerah penyelesaian pertidaksamaan linier kita gabungkan jadi satu, itu akan menjadi daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier kuadrat. Makanya di sini langkah-langkahnya, yang pertama kalian disuruh menggambar grafik dari masing-masing persamaan, yaitu dari pertidaksamaan linier atau persamaan linier dan dari yang kuadrat. Setelah kita gambar grafiknya, sketsa grafik, kita akan menentukan daerah penyelesaian dari masing-masing pertidaksamaan tersebut. Nah, nanti masing-masing pertidaksamaan itu daerahnya akan kita iriskan. Nah, irisannya itu yang disebut daerah penyelesaian. Jadi kita langsung ke contoh saja. Misalkan, gambarlah grafik himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier kuadrat berikut. Y lebih besar sama dengan X kuadrat plus 3X min 10. Dan Y kurang dari sama dengan X plus 4. Langkah yang pertama adalah kita gambar sketsa grafik dari masing-masing pertidaksamaan ini. Pertidaksamaan pertama dan pertidaksamaan kedua. Yang pertama kita ambilnya yang kuadrat. Untuk yang Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 10, maka kita punya
A-nya adalah 1, A itu koefisien atau angka di depannya X kuadrat, B adalah 3, dan C adalah negatif 10. Nah, kita lihat kayak kemarin tetap ya, sebelum menentukan titik potong untuk fungsi kuadratnya, kita tentukan dulu nilai A-nya. Kan nilai A-nya di sini 1. 1 itu berarti dia lebih dari 0, positif. Kemarin kalau A-nya positif, maka nanti grafikmu membuka ke atas atau bentuknya seperti U. Nah, setelah itu kita baru tentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Untuk titik potong terhadap sumbu X, maka yang 0 adalah Y. Kita punya di sini Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 10, atau ini saya balik ya. Jadi X kuadrat plus 3YX min 10 sama dengan Y, hanya penulisannya yang dibalik tempatnya saja. Y-nya kita ganti 0, maka kita punya X kuadrat plus 3X min 10 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, ketemu X plus 5, X min 2. Sama kayak kemarin ya, masih ingat cara memfaktorkan adalah kalian tinggal cari angka berapa kalau dikali hasilnya negatif 10, kalau dijumlah hasilnya positif 3, yaitu negatif 2 dan positif 5. Nah, dari sini kita punya X-nya sama dengan 5 atau X-nya sama dengan 2. Maka kita punya titik potong terhadap sumbu X adalah min 5,0 dan 2,0. Tuh, kita yang punya pertama. Yang kedua, setelah menentukan titik potong terhadap sumbu X, kita tentukan titik potong terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu Y, maka yang 0 adalah X. Kita masukkan, ketemu Y-nya negatif 10, maka kita punya titik potongnya adalah 0,-10. Nah, untuk selanjutnya kita tentukan koordinat titik puncak. Kita masukkan saja, tinggal masukkan A, B, C-nya di rumus titik puncak. Ketemu titik puncaknya adalah negatif 3/2, negatif 12/4. Nah, di sini setelah kita menemukan titik potong terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, dan titik puncaknya, kita gambar ketiga titik itu di dalam satu grafik kartesius atau dalam satu diagram kartesius. Kita hubungkan titiknya dengan kurva, maka ketemu gambar seperti ini. Gambarnya ini, kita titik potong terhadap sumbu X-nya min 5 dan 2, terhadap sumbu Y-nya min 10. Titik puncaknya ada di sini. Maka kita tarik garis, ketemu kurvanya membuka ke atas. Sama seperti tadi, karena A-nya positif maka kurvamu membuka ke atas. Nah, sekarang untuk daerah penyelesaiannya. Untuk daerah penyelesaian sama, kita uji titik. Kemarin yang sama toh, uji titik kita ambil sembarang titik yang ada di luar garis. Kita ambil saja karena kebetulan 0,0 ini di luar garis, berarti kita ambil aja 0,0. Kita masukkan ke persamaannya, ke pertidaksamaannya. Kita punya Y lebih besar sama dengan X kuadrat plus 3X min 10. Kita masukkan Y-nya 0, X-nya 0. Maka kita punya 0 lebih besar sama dengan negatif 10. 0 lebih besar dari negatif 10. Berarti kan dia bernilai benar. Kita pakai aturan kotor, maka daerah yang karena ini bernilai benar, maka daerah himpunannya adalah daerah yang memuat 0,0. Jadi 0,0 ini karena dia bernilai benar, karena kita pakai aturan kotor, maka yang benar ini yang kita arsir. Maka himpunan penyelesaiannya ada di dalam. Seperti gambar ini. Ini daerah himpunannya ada di sini, karena tadi 0 ini bernilai benar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita gambar untuk yang grafik linier. Kita punya pertidaksamaan liniernya adalah Y sama dengan X plus 4. Persamaan liniernya. Cara gambarnya sama, kita pakai titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Ketemu titik potong terhadap sumbu X-nya min 4,0, terhadap sumbu Y-nya 0,4. Ada yang cara lebih ringkas, gitu ya. Bu, ini hemat. Saya punya, misalkan kamu les atau apa, diajari guru saya seperti ini, bikin tabel, monggo. X, Y, kemudian di sini titik potongnya X, Y. Jika X-nya 0, gitu ya, X-nya 0, maka X ini kita tutup.
X-nya hilang. Maka kita punya Y sama dengan 4. Maka kita punya titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0,4. Karena kalau X-nya 0 berarti kan dia titik potong terhadap sumbu Y. Nah, sekarang dibalik. Sekarang kalau Y-nya yang 0. Sekarang kalau Y-nya yang 0. Berarti kan kita punyanya di sini kalau Y-nya 0, kita masukkan dia hilang. Berarti kita punya di sini kalau Y-nya 0, 0 sama dengan X plus 4. Berarti kita punya X-nya sama dengan negatif 4. Berarti kita punya di sini kalau X-nya 0, kalau Y-nya 0, X-nya negatif 4. Berarti kita punya titik potong negatif 4,0. Sama hasilnya. Ini kalau kamu mau pakai tabel. Boleh, Bu? Boleh, asal kamu paham. Setelah kita punya titik potong, kita gambar ke grafiknya di diagram Cartesius. Kita punya tadi titik potongnya min 4,0 ada di sini dan 0,4 ada di sini. Kita hubungkan garis karena tadi pertidaksamaannya kurang dari sama dengan, maka garisnya lurus penuh gitu ya. Nah, untuk daerah penyelesaiannya sekarang. Daerah penyelesaian tetap kita uji titik. Kita uji titik di sini. Yang kita uji titik kan itu kita ambil aja 0,0 karena 0,0 ada di luar garis tersebut. Kita masukkan ke Y kurang dari sama dengan X plus 4. Kita uji titik ke sana ya, ke pertidaksamaannya. Kita masukkan Y-nya 0, X-nya 0. Berarti kita punya 0 kurang dari sama dengan 4. 0 kurang dari 4. Berarti dia akan bernilai benar. Karena bernilai benar, maka daerah yang memuat 0 kita arsir. Karena saya masih pakai aturan yang kotor. Kalau kita sudah punya, nah kita tadi sudah punya himpunan penyelesaian dari sistem yang linear, dari pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat. Nah, untuk menentukan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear kuadrat tersebut, kita gabungkan jadi satu. Jadi misalkan nah di sini ya, nih kita tadi punya, misalkan kita gambar mereka jadi satu di grafik Cartesius. Ini adalah linear yang kurva, arsirannya ada di sini. Kemudian ini adalah yang linear, garis yang lurus merah. Arsirannya kemana? Ke bawah sini tadi, ke 0 kan? Berarti ke sini. Nah, daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear kuadrat itu adalah daerah irisan. Irisan itu berarti kalau kita punya dua sistem seperti ini, dua pertidaksamaan, maka daerah himpunannya adalah daerah yang memiliki dua arsiran. Di sini dengan warna merah dan biru. Jadi yang memiliki atau yang ada dua arsiran tersebut. Berarti yang sebelah mana? Berarti kita hapus saja di sini. Nah, ini kan berarti sorry. Nah, ini gitu ya. Jadi di sini. Jadi dia ada di sini. HP-nya ada di sini. Sama seperti ini. Jadi untuk pertidaksamaan linear kuadrat, untuk kalau kamu mau menentukan himpunannya, maka kita bisa mencari satu-satu dulu kemudian digabung. Bu, kalau saya carinya menentukan ininya dulu, titik potongnya, terus nanti gambarnya langsung jadi satu, boleh? Boleh, asal kalian tidak bingung. Gitu ya. Jadi untuk pertidaksamaan linear kuadrat itu maka perpaduan antara pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat. Himpunan penyelesaiannya adalah irisan dari dua himpunan penyelesaian masing-masing pertidaksamaan. Jadi irisan dari penyelesaiannya linear dan irisan dari penyelesaiannya yang kuadrat. Nah, kita cari yang dilalui oleh kedua-duanya. Berarti ada di sini. Seperti itu.
Untuk lebih memperdalam lagi, silakan dikerjakan tugas yang ada di sini. Nanti dikumpulkan di Google Classroom kalian. Sudah saya kasih perintah di sana, nanti tinggal dipelajari lagi gitu ya. Jika masih ada kesulitan atau masih ada yang tidak paham, bisa diulang-ulang lagi atau bisa bertanya dengan Bu Nur. Terima kasih. Maaf jika ada salah-salah atau keselimpet ngomongnya. Semoga selalu sehat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.